Up over the thing to remember. The scene start tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger to ring. It ain't no big thing, just show her a little. Konferensi Asia Afrika. Latar belakang 1. Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. 2. Lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Tiap-tiap blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. 3. Timbulnya pergolakan di dunia disebabkan pula masih adanya penjajahan di sebelahan Asia dan Afrika, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan di ujung selatan Afrika. 4. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan, seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Konferensi Kolombo. Pada awal tahun 1945, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Birma, yaitu UNU, Indonesia Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Ternyata pada umumnya, negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi. Konferensi Bogor. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo, Birma atau Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan mengadakan konferensi besar pada tanggal 28 dan 29 Desember 1945 yang dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Bogor, berhasil merumuskan kesepakatan bahwa KAA diadakan atas penyelenggaraan bersama dari kelima negara peserta konferensi menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara yang berasal dari benua Asia, Afrika. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi, Hotel Homan, Hotel Panjer, dan 12 hotel lainnya. Serta perumahan perorangan dan pemerintah disiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Dalam kesepakatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 17 April 1955, Presiden Republik Indonesia Soekarno meresmikan pengganti nama Gedung Concordia menjadi Merdeka Gedung, Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagai Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut
dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi pada tanggal 15 Januari 1955. Surat undangan KAA dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena memang negara itu masih dikuasai oleh bekas penjajahannya, sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955, KAA dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada jam 19 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Perdana Menteri Republik Ali Sastro Midjojo. Hasil dari Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasar-Sila Bandung. Dampak Konferensi Asia Afrika. 1. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. 2. Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan. 3. Dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, Kota Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di Kota Bandung dijuluki Semangat Bandung atau Bandung Spirit. Untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu, jalan protokol di Kota Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika.